Halo sobat-sobat Bimbel Cahaya Batam, bertemu kembali di channel YouTube Bimbel Cahaya Batam. Bila Anda tekun, Anda menang. Melalui video kali ini kita akan mempelajari mengenai KPK dan FPB, kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar bilangan. Video kali ini akan kita buat tiga bagian. Yang pertama, kita akan mempelajari kelipatan, faktor, kelipatan persekutuan, faktor persekutuan, bilangan prima, dan faktor prima. Bagian yang kedua, kita akan mempelajari faktorisasi prima, kelipatan persekutuan terkecil, faktor persekutuan terbesar. Dan bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai soal cerita KPK dan FPB. Selamat mempelajari dan tetap semangat. Dalam bagian yang pertama ini, kita akan mempelajari mengenai kelipatan. Apa itu kelipatan? Kelipatan adalah perkalian sebuah angka atau bilangan, ataupun juga penjumlahan berulang-ulang dari sebuah angka atau bilangan. Contoh, kelipatan dari 8 dan 12 kurang dari 80. Artinya, kita buat angka-angka berlipat dari 8 dan 12, tetapi tidak boleh lewat dari 80. Caranya, kita tulis angka 8, kita lipat-lipatkan, dimulai dari 8. Jadi kuncinya kamu harus tahu penjumlahan ataupun perkalian. Kita jumlahkan terus sampai tidak lebih dari 80. 72 lalu 80, berarti sampai di sini batasnya, karena syaratnya tidak boleh lewat dari 80. Inilah kelipatan 8. Sekarang kita tuliskan kelipatan angka 12. Syaratnya sama, jangan lewat dari 80. Dimulai dari 12. Ya, ditambah lagi 12, 24. Ditambah lagi 12, 36. Ditambah lagi 12, 48. Ditambah lagi 12, 60. Tambah lagi 12, 72. Tambah lagi 12, 84 lewat. Berarti cukup sampai 72 saja. Untuk angka-angka yang menurut kalian besar, boleh kalian tuliskan di kertas buram dengan menjumlahkan ke bawah. Sekarang kita masuk ke bagian 1B. Faktor. Ya. Faktor. Faktor merupakan bilangan-bilangan pembagi sebuah bilangan, atau angka-angka yang dapat membagikan sebuah bilangan. Misalkan, faktor dari 12 dan 18. Ya. Kita ingin mencari bilangan-bilangan pembagi angka 12 dan pembagi angka 18. Kita tuliskan angka 12, lalu kita cari angka-angka pembaginya. Cara yang paling efektif adalah kita buat tabelnya, boleh ke bawah, boleh ke samping. Kalau kali ini saya buat ke samping aja. Kita buat angka 12, lalu kita cari angka-angka pembentuk dari angka 12. Yang jelas angka 12 dibentuk dari perkalian 1 dan 12. Ya, dimulai dari 1 dan diakhiri dirinya sendiri 12. Lalu 12 ini boleh nggak dia dibagi 2? Iya, 2. 2 kali berapa? 2 kali 6. Setelah itu, masih adakah yang lain yang boleh membagikan angka 12 selain angka 1, 2, 12, dan 6? Angka 3? Kita coba 3. 3 kali berapa supaya 12? Iya, 3 kali 4.
Kalau sudah dapat angka yang sangat dekat, angka yang sama ataupun selisih 1 yang paling dekat, berarti itu tandanya sudah selesai. Kamu cari lagi angka yang lain, tidak ada lagi. Seandainya 4, iya 4 kali 3, ini sudah ada. 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Berarti bilangan faktor atau bilangan pembagi angka 12 adalah, kita tulis 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kalau kamu sudah bisa, tabelnya boleh dihapus. Lalu angka 18, sama caranya. Pastinya dimulai dari 1. Ya, angka berapapun itu pasti dapat dibagi 1 dan diakhiri nanti 18 dirinya sendiri atau bilangan itu sendiri. Kita buat seperti yang tadi. 18 itu boleh dibagi angka berapa saja. Satu, 18. Ingat ya, kalau tadi 1 dan 12 untuk angka 12, sekarang 1 dan 18. Jadi kuncinya, kamu harus tahu perkalian dan pembagian minimal perkalian 1 sampai 10. Bagi yang belum, ya silakan semangat belajar untuk mengetahuinya supaya materi KPK dan FPB ini terkhusus kelipatan dan faktor gampang, mudah kamu kerjakan. 2, ya. 18 bisa nggak dibagi 2? Iya, 2 kali 9. Dapat 3, 1, 2, 3. 3 kali berapa? 3 kali 6. Bagus. 4 kali berapa? Tak ada. 5, 6. Udah ada ini. Berarti sudah selesai. Angka terakhirnya 3 kali 6. Berarti faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. 2, 3, 6, 9, dan 18. Ini tadi kita pelajari kelipatan. Ini kita pelajari mengenai faktor. Seandainya saya menanyakan kepada kalian faktor dari 20. Faktor dari 20 berarti bilangan-bilangan berapa yang dapat membagi 20? Boleh kalian jawab di kolom komentar. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, kelipatan persekutuan. C, kelipatan persekutuan. Saya singkat KP ya. Kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan artinya adalah kelipatan yang sama dari 2 atau 3 atau lebih bilangan. Saya ulangi, kelipatan persekutuan artinya adalah kelipatan yang sama dari 2, 3 atau lebih bilangan. Untuk kelipatan persekutuan ini, bagian 1C, saya ambil dari contoh yang A, kelipatan. Kelipatan persekutuan 8 dan 12. Saya batasi di kurang dari 80. Ya, kelipatan persekutuan 8 dan 12 tapi kurang dari 80. Jadi boleh kita tulis ulang yang di atas ke bawah, tapi boleh ini aja kita pakai. Kamu cari sesuai dengan pengertiannya. Kamu cari angka-angka kelipatan yang sama di atas dan di bawah. 8 dan 12. Angka berapa yang sama? Iya, angka 24. Bagus. Setelah 24 ada lagi 36, tidak ada di atas, di bawah ada 32, di atas, di bawah enggak. Ada lagi 48. Oke, masih ada lagi. Satu lagi yang terakhir, 72. Jadi, 8 memiliki kelipatan 24, 12 juga memiliki angka kelipatannya 24, 48, 72. Mereka sama-sama memilikinya, namanya itu kelipatan persekutuan. Berarti kelipatan persekutuan 8 dan 12 kurang dari 80 adalah angka berapa tadi? Di atas ada ya, 24.
48 dan 72. Sangat mudah bukan? Sekarang masuk ke bagian D. Faktor persekutuan, atau saya singkat FP. Ya, belum masuk FPB ya, FP. Jadi kita akan menggunakan bagian A, bagian B, C, D berkelanjutan untuk mengetahui bagian akhir dari KPK dan FPB. Dari soal ini saya ambil juga bagian B, faktor persekutuan dari 12 dan 18. Sama dengan cara kelipatan persekutuan, hanya bedanya ini faktornya, bilangan pembagi yang sama antara 12 dan 18 atau beberapa bilangan. Dari contoh soal ini, kita lihat bilangan pembagi 12 dan 18 yang sama adalah 1, 2, wah lumayan banyak, 3, 6. Ada 4 bilangan angka 1, 2, 3, dan 6. Untuk bagian yang pertama ini A, B, C, D telah kita pelajari. Kita akan memasuki bagian E, yaitu bilangan prima. Dan sekarang kita memasuki bagian E, 1E. Bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang faktornya hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya, bilangan tersebut hanya dapat dibagi 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Lalu 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Saya ulangi, bagaimana kita tahu dia prima atau bukan? Kita lihat, misalkan 2. 2 hanya dapat dibagi 1 dan 2. 3 hanya dapat dibagi 1 dan 3. 5 hanya dapat dibagi 1 dan 5. Misalkan 6. Kenapa dia tidak prima? 6 ini dapat dibagi 1, dapat dibagi 2, dapat dibagi 3, dapat dibagi 6. Ya, dapat dibagi 1, 2, 3, 6. Berarti dia bukan prima. Syarat bilangan prima seperti di awal saya utarakan adalah bilangan yang hanya dapat dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi kalian harus betul-betul mengingat ini. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Jadi kalau ada pertanyaan, bilangan prima terkecil adalah angka 2. Bilangan prima tetapi juga bilangan genap hanya angka 2. Selain itu semua bilangan ganjil. Jadi angka 2 ini istimewa, dia paling kecil dan juga bilangan genap. Untuk apa ini kita pakai? Ini akan kita pakai nanti untuk KPK dan FPB. Cara pengerjaan KPK dan FPB menggunakan bilangan-bilangan prima. Jadi kalian silakan hafal, ingat 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Bagian terakhir untuk bagian yang pertama, 1F. Faktor prima. Faktor prima ya berhubungan dengan bilangan prima dan faktor. Jadi bagian B dengan bagian E saling berhubungan. Maksudnya adalah seperti ini. Contoh, faktor prima dari 12 dan 18
Saya ambil contoh yang sama dari awal sampai ke bawah supaya kalian bisa melihat urutan dan cara pengerjaannya dan lihat perbedaan-perbedaan antara faktor persekutuan dan faktor prima. Jadi faktor prima dari 12 dan 18, angka 12 faktornya angka berapa? Angka 18 faktornya angka berapa? Kita lihat faktor dari 12 itu ada angka 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kita pilih yang prima. Dari faktor-faktor ini, yang mana yang prima? 1 bukan, 4 bukan, 6 bukan, 12 bukan. Hanya 2 dan 3. 2 dan 3. 18. 1 bukan, 6, 9, 18 bukan. 2 dan 3. Jadi untuk kasus ataupun soal ini, 12 dan 18 memiliki faktor prima yang sama. Karena memang betul bilangan pembagi mereka yang juga bilangan prima hanya 2 dan 3. Kita akan lanjutkan di video yang kedua mengenai faktorisasi prima, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, dan juga FPB.